Benarkah kita berada di akhir zaman? Saya jawab ya. Kita bukan lagi di akhir zaman, ya, tetapi kita berada di depan pintu gerbang kejadian hari kiamat. Apa yang membuat saya yakin kalau kita berada di pintu gerbang kiamat? Rasulullah SAW menyebutkan begini dalam beberapa hadisnya. Pertama, kita bisa temukan hadis ini di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Atau juga di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Ashratu Sa'ah, karya Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad, seorang syekh dari Syam. Atau di dalam kitab Nihayatul Alam, karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi dari Saudi Arabia. Dan Rasulullah SAW bersabda begini, Desah di pintu gerbang kiamat sinina khawadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Sekali lagi Bapak Ibu, Rasulullah SAW menyampaikan, bayna yadai sa'ah, di pintu gerbang kiamat sinina khawadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Jadi kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, jangan-jangan kita sudah berada di depan pintu gerbang kiamat. Sudah terasa belum Bapak Ibu? Halo? Bapak Ibu masih ada? Sudah terasa belum tahun-tahun kita penuh tipu daya dan tipu muslihat? Sudah. Ada 3 hal yang menjadi indikatornya, ciri kalau kita berada di pintu gerbang kiamat dan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya. 3 cirinya kata Rasulullah. Yang pertama, yukadzabu fiha shadiq, orang-orang yang berkata jujur didustakan, orang-orang yang berkata benar dibohongi. Sudah terjadi belum? Di mana? Ya, sejujur apapun orang pada saat itu berkata benar, dia tetap didustakan. Karena sistem kehidupan tidak mendukung keberadaan mereka. Diputar balik. Maka ketika yang jujur didustakan, yang benar dibohongi. Yang kedua, wa yusaddaqu fihal kadzib, para pendusta dibenarkan. Padahal mereka berkata bohong, dusta dibenarkan. Yang benar, yang jujur dibohongi. Ya, Bapak Ibu kalau buka akun sosial media saya di YouTube, Bapak Ibu klik Rahmat, ketik Rahmat Baikuni, maka yang keluar berita saya penyebar hoaks dan berita bohong. Betul? Itu dia Bapak Ibu. Ya. Ketika yang benar didustakan, dibohongi, yang berkata jujur didustakan, maka yang dusta pun dibenarkan. Dan ketika para pendusta dibenarkan, maka yang ketiga, wa yu'tamanu fihal kha'in, para pengkhianat satu kaum, pengkhianat satu negeri, naik berkuasa di negeri itu. Berat saya mengucapkan hal ini. Kenapa demikian? Ya, resikonya luar biasa. Walaupun saya cuma menyampaikan sebuah hadis. Coba saya bertanya pada Bapak Ibu, dari 3 hal dulu. Orang yang berkata jujur didustakan, berkata benar dibohongi. Yang kedua, para pembohong dibenarkan. Yang ketiga, para pengkhianat diangkat menjadi penguasa. Mana yang belum terjadi dari 3 hal tadi di dunia? Yang pertama sudah terjadi. Yang kedua sudah terjadi. Yang ketiga, yakin? Berarti kita berada di pintu gerbang kiamat. Betul? Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu baru saya baca satu hadis. Ini beratnya menjadi ustadz akhir zaman. Walaupun berkata benar, ya dicurigai, ditangkap. Maka Bapak Ibu sekalian, tolong jangan sebut saya ustadz akhir zaman. Kapok saya Bapak Ibu. Walaupun berkata jujur, ditangkap saya. Maka saya sekarang tidak lagi menjadi ustadz akhir zaman. Saya sudah berbuat tekad untuk menjadi ustadz akhir bulan. Insya Allah aman ya. Aman tidak Pak, Bu, kalau jadi ustadz akhir bulan? Sama aja. Baik. Yang kedua, bayna yadaisah, di pintu gerbang kiamat. Kalau tadi skalanya tahun, sekarang skalanya hari. La ayyamun, akan muncul hari demi hari.
Nah, ayam itu bahasa Arab. Jamak taksir, isim jamak taksir dari mufradnya yaumun. Satu hari yaum, dua hari yaumani atau yaumain, berhari-hari ayam. Jadi ayam itu artinya berhari-hari. Berarti bubur ayam, bubur yang sudah berhari-hari. Betul? Kenapa dibeli? Kan buburnya sudah berhari-hari. Bubur ayam. Halo Bapak Ibu, nyambung tidak? Nyambung. Ya. Yang kedua kata Rasulullah, di pintu gerbang kiamat la ayyamun akan muncul hari demi hari, di mana hari-harinya juga terjadi tiga hal. Yang pertama, yurfa'u fiha al-ilmu, ilmu diangkat dari muka bumi. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dari muka bumi? Apakah mendadak orang tidak bisa matematika? Ada, memang terjadi. Pernah terjadi di negeri ini kan? 1 ditambah 1, 11, bukan 2. Padahal versi sekolah 1 ditambah 1, 2. Ada 1 ditambah 1, 11. Versi KP, ya itu Pak. Bagaimana Allah mencabut ilmu dari muka bumi? Bukan manusia tidak tahu tentang ilmu, tahu, tapi ilmu kehilangan fungsinya. Setahu saya yang bodoh ini, ilmu berfungsi membuat orang dari tidak tahu menjadi tahu, betul? Ilmu berfungsi membuat orang dari tidak faham menjadi faham. Ilmu berfungsi membuat orang dari tidak bisa, menjadi mampu. Ilmu berfungsi membuat orang dari sengsara menjadi bahagia, dari susah menjadi bahagia, menjadi senang. Ah, itu fungsi ilmu. Nah, suaranya berubah ini. Ini ke dalam ya? Ke dalam. Baik. Bu, suara saya jelas, Bu? Ya, kalau wajah saya juga jelas kan? Baik. Itu yang pertama. Bahkan Rasulullah SAW juga menjelaskan, Inna Allah yarfa'ul ilma dunya la yarfa'u intiza'an mubasyaratan. Allah tidak mencabut ilmu dari dunia begitu saja dengan cara demikian, tidak. Lakinna Allah yarfa'ul ilma minad dunya biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dari muka bumi ini dengan diwafatkannya para ulama. Sepanjang 2020 saja kita bisa menghitung berapa banyak ulama-ulama kita yang meninggal dunia. Maka ketika ulama-ulama yang kita cintai, yang berjuang di jalan Allah ini wafat, maka ilmu mereka pun pergi. Betul? Ilmu mereka pun pergi mengikuti mereka. Ya. Betapapun mereka tidak meninggal dunia, tapi karakter mereka dibunuh, karakter mereka dihancurkan, diruksak dengan fitnah yang sangat keji. Padahal yang mereka lakukan kebaikan, yang mereka lakukan kemaslahan umat, tetap di mata mereka para penguasa adalah orang-orang yang buruk karena zaman dibalik. Ya. Maka dibunuh karakternya, disebut teroris lah, radikal, anti NKRI dan tidak Pancasilais, padahal mereka lah yang memperjuangkan Pancasila. Sudah terjadi belum? Sudah. Subhanallah. Yang kedua, ketika ilmu diangkat dari muka bumi, maka manusia kehilangan pegangan hidup. Fayaksuru fiha al-jahlu, maka kejahilian turun di mana-mana. Orang tidak bisa lagi membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Tidak peduli halal haram, tidak peduli dosa dan pahala, surga neraka. Yang penting hawa nafsu, jahiliyah. Maka akibatnya apa? Intisyarul ma'asi, kemaksiatan di mana-mana terjadi. Bahkan kemaksiatan bukan hanya dilakukan orang yang tidak ngerti agama, bahkan notabene orang yang bergelar kiai dan ulama pun mereka melakukan kemaksiatan. Ya, maka bermuncullah ulama-ulama kata Rasulullah. Ulama-ulama yang menjual iman mereka, yang menjual akidah mereka, fatwa mereka dibuat sesuai dengan pesanan penguasa. Sudah terjadi belum? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, wa yaksuru fiha al-haraj, dan banyaknya al-haraj di mana-mana. Apa itu al-haraj? Fama huwa al-haraj ya Rasulullah? Al-harju huwa al-qatlu al-qatlu. Al-haraj adalah pembantaian.
orang dibantai di mana-mana. Ternyata selama ini kita tahu orang dibantai di Palestina, di Suriah, di Afghanistan, di Irak, di Rohingya, di Uighur. Ternyata ada juga pembantaian terjadi di kilometer. Apa saya salah berkata Bapak Ibu? Tidak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu, nah itu indikator kata Rasulullah, kita berada di pintu gerbang kiamat. Dari 3 hal terakhir tadi, mana yang belum terjadi? 3-tiganya sudah terjadi? Innal. Berarti kita sudah berada di pintu gerbang kiamat. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Sudah siap menghadapi hari kiamat? Udah di pintu gerbang kiamat kok masih juga belum. Ya, dan tidak, kiamat ini merupakan cara kita sampai ke kampung akhirat, ya, melalui kematian. Ya, kematian sesuatu yang pasti dialami, kapanpun, dimanapun. Jika Allah tetapkan, kita tidak bisa menghindar. Ya, siap tidak siap, kita pasti akan mengalami kematian. Waman mata qabla faqad jaa qiyamatuh. Siapa yang meninggal sebelum hari kiamat terjadi, maka sungguh telah datang kiamatnya. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi gimana? Kita siap tidak siap, kita pasti mati. Cuma kita tidak tahu kapan kematian terjadi. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu mati duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan. Loh, kenapa Pak? Enggak, Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Oh, sama aja. Baik. Itu yang pertama tentang betulkah kita berada di akhir zaman. Jawabannya betul. Dan pemahaman yang sederhana, betulkah kita berada di akhir zaman? Rasulullah adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Setelah beliau tidak lagi Nabi dan Rasul, berarti umat beliau adalah umat yang terakhir. Nah, kita ini. Banyak arti dari kata fitnah. Ada bisa berarti menuduh tanpa bukti, bisa berarti dosa, bisa berarti musibah, dan bisa berarti ujian keimanan. Kalimat fitnah yang banyak digunakan di dalam Al-Quran dan hadis adalah kalimat fitnah yang mengandung arti imtihanul iman, ujian keimanan. Karena siapapun yang mengatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman pada Rasulullah, aku beriman pada hari akhir, pasti dia akan diuji, tidak akan dibiarkan oleh Allah. Ujian ini Allah berikan kepada kita untuk mengetahui, satu, kesungguhan iman kita, kedua, kesungguhan kita dalam memperjuangkan iman kita, dan ketiga, untuk menempatkan di mana makom kita nanti di sisi Allah, di surgakah atau di neraka. Nah, itu fungsi fitnah, imtihanul iman. Sebagaimana Allah tegaskan hal ini dalam Quran surat Al-Ankabut kalau tidak salah, ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Aku beriman pada Allah, aku beriman pada hari akhir, tanpa diuji. Pasti diuji. Nah, ujian inilah yang disebut dengan fitnah. Dan Allah berikan fitnah kepada kita. Ini merupakan cara Allah menyegerakan siksaan kepada umat akhir zaman ini di dunia, sehingga umat Rasulullah tidak disiksa di akhirat. Senang tidak Bapak Ibu kalau di akhirat kita tidak disiksa? Senang ya? Dan itulah keutamaan kita umat akhir zaman. Ummati hadhi ummatan marhumatun, kata Rasulullah. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Alhamdulillah. Jamaah. Alhamdulillah. Ya, masih ingat ya? Alhamdulillah, kita kata Rasulullah tidak disiksa di akhirat. Lalu apakah kita tidak akan ada siksaan? Ada. Lakinna iqabuha ujilat fid dunya. Tapi Allah segerakan siksaan itu di dunia. Nah, ini mulianya umat akhir zaman, di akhirat tidak disiksa, tapi siksaannya Allah segerakan di dunia. Bagaimana cara Allah menyegerakan siksaan bagi kita di dunia? Wa kaifa yakunu dzalik ya Rasulullah? Kata para sahabat radhiyallahu anhu.
Lalu bagaimana kami disegerakan siksaan bagi kami di dunia ini ya Rasulullah? Ada 3 cara. Yang pertama, bil fitani, dengan fitnah huru-hara seperti yang kita rasakan ini. Betapa panasnya situasi geopolitik hari ini, ya. Jika kita menjaga iman Islam kita, kita bergerak tetap berjuang di jalan Allah, insya Allah susahnya kita, menderitanya kita di saat memperjuangkan Islam, itu adalah siksaan yang kita rasakan. Di akhirat kita tidak akan disiksa. Nah, terkait yang pertama ini, memang kita saat ini berada di zaman yang terburuk. Dan gambaran buruknya zaman ini banyak dijelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengutip apa yang disampaikan oleh Kiai Kondang sejuta umat. Kalau dikatakan Kiai Kondang sejuta umat, bayangan kita siapa? Kiai Jainuddin Amjad. Beliau menukilkan sebuah hadis, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Al-Dhahabi, ditakhrij oleh salah satunya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Nasoihul Ibad.